Halo guys, kalau video ini muncul di For You page kamu, berarti kamu harus nonton sampai habis. Karena hari ini kita bakal bahas 10 fakta teknologi jadul yang bikin kamu geleng-geleng kepala. Pertama, komputer pertama ENIAC seukuran ruang tamu dan cuma bisa hitung angka. ENIAC Electronic Numerical Integrated Handy Computer adalah komputer pertama di dunia yang benar-benar elektronik dan digital. Dibangun tahun 1945 oleh John Mohley dan J. Presper Eckert, ENIAC dirancang untuk membantu militer AS menghitung tabel balistik selama Perang Dunia II. Ukurannya sangat besar, memakan ruang sekitar 167 meter persegi dan beratnya 27 ton, dengan lebih dari 17.000 tabung vakum. Kemampuannya sangat terbatas, hanya bisa melakukan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Meskipun tidak sepraktis komputer masa kini, ENIAC adalah pionir yang memulai revolusi digital dunia. Kedua, alat pengukur emosi di tahun 1920-an pakai aliran listrik ke kepala. Pada tahun 1920-an, para ilmuwan mencoba menciptakan alat untuk mengukur emosi manusia dengan cara yang sangat eksperimental. Salah satu metode melibatkan aliran listrik ke kepala, dengan asumsi bahwa perubahan arus listrik di otak atau kulit dapat menunjukkan kondisi emosional seseorang. Alat-alat ini seringkali menyerupai helm atau elektroda yang dipasang di kepala. Teknologi ini merupakan cikal bakal dari apa yang sekarang kita kenal sebagai elektroensefalografi (EEG) dan sensor biofeedback. Meski konsepnya masih primitif, upaya ini menunjukkan bagaimana keingintahuan manusia terhadap hubungan antara teknologi dan psikologi telah berlangsung sejak lama. Ketiga, di tahun 1800-an, ada kursi listrik terapi untuk menghilangkan dosa. Pada abad ke-19, muncul keyakinan bahwa aliran listrik bisa menyembuhkan penyakit, bahkan membersihkan jiwa. Hal ini melahirkan berbagai alat terapi listrik, termasuk kursi listrik yang disebut bisa menghilangkan dosa. Kursi ini dialiri arus listrik rendah dan pasien duduk di atasnya sambil menerima terapi melalui logam di bagian sandaran atau dudukan. Penggunaannya populer di kalangan spiritualis dan dukun modern kala itu. Meskipun tidak ada dasar ilmiah, alat ini mencerminkan kepercayaan Arab Victory terhadap kekuatan penyembuhan listrik campuran antara sains, spiritualitas, dan mitos kesehatan. Keempat, Internet dulu dianggap proyek gagal dan terlalu rumit untuk umum. Internet berawal dari proyek ARPANET milik militer AS pada akhir 1960-an. Di masa awalnya, banyak pihak termasuk perusahaan besar menganggap internet terlalu rumit dan tidak punya nilai komersial. Mereka melihatnya hanya sebagai alat komunikasi teknis bagi akademisi dan militer. Gagasan bahwa masyarakat umum akan menggunakan jaringan komputer untuk bekerja, bersosialisasi, atau berbelanja dianggap mengada-ada. Namun, perkembangan teknologi browser di awal 1990-an mengubah segalanya. Dari proyek yang diremehkan, internet kini menjadi infrastruktur utama peradaban modern. Cerita ini adalah pengingat bahwa banyak inovasi besar awalnya dianggap mustahil. Kelima, handphone pertama 1983 beratnya hampir 1 kg dan butuh koper Motorola Dynatac 8000X adalah ponsel pertama yang dirilis secara komersial pada tahun ke-1983. Beratnya sekitar 790 gram hampir 1 kg dan panjangnya lebih dari 25 cm. Karena ukuran dan bobotnya, ponsel ini sering disebut brick phone dan perlu koper kecil untuk dibawa. Baterainya hanya tahan 30 menit bicara dan butuh 10 jam untuk diisi ulang. Keenam, mesin faks ditemukan sebelum telepon dan butuh 8 menit kirim satu halaman. Mesin faksimile faks pertama diciptakan oleh Alexander Bain pada tahun 1843, 3 dekade sebelum telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Alat ini menggunakan sinyal listrik untuk mereproduksi gambar atau tulisan dari satu titik ke titik lain melalui kabel. Meskipun revolusioner, pengiriman satu halaman bisa memakan waktu hingga 8 menit karena keterbatasan teknologi saat itu. Mesin ini baru digunakan luas di dunia bisnis dan pemerintahan sekitar pertengahan abad ke-20.
Fakta ini menunjukkan bahwa inovasi komunikasi tidak selalu berkembang secara linear. Teknologi lama bisa mendahului yang kini dianggap lebih modern. Ketujuh, di era Victory, orang percaya listrik bisa menyembuhkan segala penyakit. Di akhir abad ke-19, saat listrik mulai digunakan secara luas, muncul kepercayaan bahwa listrik bisa menyembuhkan berbagai penyakit dari migrain, gangguan saraf, hingga impotensi. Alat seperti sabuk listrik, sikat listrik, hingga tempat tidur berarus listrik dijual sebagai obat segala penyakit. Iklan-iklan saat itu menyebutkan bahwa getaran atau kejutan ringan bisa menyeimbangkan energi tubuh. Praktik ini disebut elektroterapi dan sangat populer meski belum terbukti secara ilmiah. Fenomena ini mencerminkan keingintahuan dan harapan besar masyarakat terhadap teknologi baru seringkali lebih berdasarkan mitos daripada bukti medis. Kedelapan, alat pembakar lemak jadul adalah sabuk getar besar yang cuma goyang-goyang pada 1950-an hingga 1970-an. Alat pelangsing tubuh seperti sabuk getar menjadi tren di pusat kebugaran dan rumah tangga. Alat ini terdiri dari sabuk lebar yang melilit pinggang atau paha, lalu bergetar cepat ketika mesin dinyalakan. Idenya adalah getaran akan mengguncang lemak dan membuatnya terbakar tanpa perlu olahraga. Meski tidak terbukti efektif membakar lemak, alat ini populer karena menjanjikan cara mudah untuk langsing tanpa usaha. Kini, alat semacam itu dianggap pseudoscience, namun pernah menjadi simbol harapan masyarakat terhadap teknologi yang bisa menggantikan keringat di gym. Kesembilan, kaset dan floppy disk bisa rusak cuma karena magnet kecil. Sebelum era cloud dan penyimpanan digital modern, data disimpan di media magnetik seperti kaset dan disket floppy disk. Teknologi ini menyimpan informasi dengan mengatur orientasi partikel magnetik pada pita atau cakram. Sayangnya, ini juga membuatnya sangat rentan terhadap medan magnet luar. Magnet kecil saja bisa menghapus atau merusak data secara permanen. Karena itu, dulu orang sangat hati-hati menyimpan disket atau kaset jauh dari speaker, televisi tabung, atau bahkan magnet kulkas. Ini menjadi pengingat bahwa penyimpanan data pernah sangat rapuh dan mudah hilang hanya oleh benda sehari-hari. Kesepuluh, mesin ketik elektrik pernah dianggap terlalu canggih dan dihindari kantor. Ketika mesin ketik elektrik mulai dipasarkan pada awal abad ke-20, banyak kantor enggan menggunakannya. Mereka menganggap mesin ini terlalu mahal, rumit, dan terlalu modern. Beberapa bahkan khawatir mesin ini akan membuat pegawai malas atau kehilangan keterampilan mengetik manual. Mesin ini bekerja dengan motor listrik yang membuat penekanan tombol menjadi lebih ringan dan cepat, meningkatkan efisiensi pengetikan. Namun seperti banyak teknologi baru, penerimaannya butuh waktu. Lama-kelamaan, kecepatan dan kenyamanan mesin ketik elektrik tak terbantahkan, dan akhirnya menjadi standar sebelum komputer menggantikannya di era 1980-90-an. Gimana guys? Seru kan fakta-faktanya? Kalau kamu tahu fakta teknologi jadul yang lebih gokil, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya.